Tapi gue mikirnya gini loh, kalau misalkan orang lain yang dihujat, itu bagaimana? Karena kan psikis orang tuh kan beda-beda. Gimana kabarnya nih? Lu udah lama nggak masuk frame. Alhamdulillah gue baik, gue baik. Kemana aja gitu? Emang kita udah lama nggak ketemu. Udah berapa Bareng, bulan? nggak bareng. Beberapa bulan sih. Terakhir kan puasa, sebelum puasa sih. Sebelum puasa kan? Sebelum puasa. Karena dia ini sibuk, John. Orang sibuk gitu, jadi Enggak sibuk-sibuk. susah waktunya. Kan gue juga kan baru kerja, baru dapat kerjaan baru. Ini Lirik, gue mau nanya sama lu nih tentang fenomena orang yang bisa melihat sosok gaib atau bisa disebut indigo. Nah, gitu. Gue malas bilangnya. Ya, karena gini nih, yang gue tahu ya, kata indigo sendiri kan itu baru ada itu baru setengah abad sekarang kan baru ada. Tahun 1970 kalau nggak salah. Itu tuh yang ngenalinnya tuh Nancy kalau nggak salah ya. Iya, gue pernah baca. Nah, Gue juga pernah baca kan di googling gitu. Itu kan bahasa zaman sekarang gitu. Kalau dulu ya udah lu bisa, ya udah sih lu orang bisa gitu. Ya gitu aja gitu. Ya bisa disebut ya mungkin kasarnya dukun, paranormal dan sebagainya gitu. Tapi ya, sekarang kan lebih ke kayak yang bisa ngeliat makhluk gaib itu ya, disebut indigo gitu. Tapi gue nggak pernah ya kalau misalkan ke seseorang yang bisa dalam tanda kutip yang seperti itu lihat kayak gitu, gue nggak pernah kok bilang lu anak indigo lu. Gue nggak pernah. Nah, kenapa nggak pernah nyebut kata itu? Nah, karena yang gue alamin kan gini, gue pernah belajar yang seperti itu selama 5 tahun. Gue pernah belajar dan guru gue jago lah, bisa dikatakan jago dalam hal itu. Oh, jadi gini, lu maaf ya gue potong sebentar. Okay. Jadi gini, lu pernah mendalami hal-hal yang kayak gitu? Ya, gue pernah mendalami, tetapi gue tidak terlalu terjerumus langsung gitu. Terlalu ya mendalami banget lah gitu. Karena gue orangnya kan penasaran gitu. Jadi ya gue coba aja lah gitu, siapa tahu ada ilmu yang bisa gue dapat. Tapi pada akhirnya nggak ada sama sekali, dalam tanda kutip nggak ada sama sekali. Itu bukan berarti gue tidak mendapatkan sesuatu dari apa yang gue pelajari gitu. Gue dapat, cuman gue tidak bisa sepenuhnya gitu. Paling yang gue rasain kayak misalkan nih pengalaman waktu gue explore sama lu, yang lu apa sih, yang di rumah kosong yang gede tuh. Iya. Yang gue jadi kameramen. Iya. Nah, di situ itu kan banyakan kan, tetapi kan sebagian orangnya kan pada di luar. Iya. Gue cuma berdua kan sama lu kan di dalam. Nah, di situ gue ngalamin sesuatu hal yang menurut gue emang agak-agak menyeramkan juga gitu. Di situ gue mendengar ada suara Mbak Kun. Suaranya itu jelas banget, dia tuh lagi nyanyi. Seperti apa tuh suaranya, bisa dirincikan sedikit gitu? Nyanyi gimana orang nyanyi lah, kayak orang nyinden gitulah. Tapi seperti nyanyi, ya intinya seperti itulah. Iya, pokoknya nyanyi deh, intinya nyanyi aja dah, nyanyi aja. Nah, di situ gue tuh nggak berani bilang gue mendengar hal itu, karena kan di situ kan banyak orang juga kan, sebelum kita masuk kan banyak orang, dan suara itu sangat jelas banget. Gue tidak mau berkata, anjing gue denger ini, gue takutnya gue disangka halu gitu kan. Gue takut disangka halu, makanya gue diem aja gitu, meskipun gue ngedengar suara itu. Tetapi orang temen lu bilang bahwa dia mendengar sesuatu. Berarti bener apa yang gue dengar, dia juga dengar. Jadi bukan halusinasi. Suaranya itu jelas, nyaring banget suaranya. Nyaring banget. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan gue ngelihat yang kayak gitu, gue udah pernah ngalamin waktu gue lagi di Jawa. Gue pernah ngalamin itu. Jadi bentukannya emang gimana lah, kuntilanak gitu. Kalau ya lu udah pasti tahu lah. Nah, ini menarik nih. Kan banyak fenomena video horor lah gitu. Yang beredar di YouTube kan banyak banget nih kuntilanak yang nggak jelas lah seusulnya gitu. Ya. Ada kuntilanak kan yang ya lu bisa sama logika juga udah ketebak ini benar atau bohong. Kan banyak banget tuh yang ini aja. Gua nggak bakal nyebutin nama channelnya. Yang pokoknya bajunya bersih banget lah gitu. Itu sih sebenarnya gini ya, secara logika juga kita udah tahu, udah paham lah. Itu kan
hiburan gitu. Iya. Tetapi ya itu tadi, kalau misalkan hiburannya dilebih-lebihkan, nah itu malah jadi salah persepsi terhadap si penonton. Kan banyak orang awam yang pada goblok-goblok gitu. Yang masih bilang ini real. Gua nggak ngerti dari mana ini bisa disebut real. Oke, gue paham. Itu sih sebenarnya kalau menurut pendapat gue ya, sebenarnya dia mau percaya mau tidak itu sebenarnya hak mereka gitu. Dia mau percaya hal itu ya udah gitu. Cuman kalau misalkan gue kenapa apa ya? Gue juga emang sedikit agak miris juga gitu. Di satu sisi gue agak miris sama orang-orang yang percaya ya tontonan yang seperti itu. Karena apa? Banyak kan apa sih para penonton yang suka berkomentar, anjing pembodohan publik lah, merusak moral lah, merusak akhlak lah. Banyak sekali kan yang berkomentar seperti itu. Dan di sini gue sebenarnya ingin mematahkan kata-kata seperti itu, karena gue tidak mau kalau misalkan orang lain capek-capek membuat konten tetapi ada hinaan seperti itu gitu, pembodohan publik dan sebagainya. Jadi kalau menurut gue sih gini ya, mungkin ada sesuatu hal yang kurang di dalam suatu videonya, atau entah itu dari dia berbicara kepada si penonton untuk meyakinkan bahwa ini tuh hanya sebuah hiburan gitu. Jadi teman-teman gak usah mempercayai. Nah kan banyak nih, ini memang dituliskan di bionya kan channel ini untuk hiburan, tapi kan banyak juga yang melakukan pembuktian. Nah jadi bahwa seolah-olah meyakinkan gitu. Oke. Jadi gini ya, nggak semua orang itu bisa melihat secara detail gitu. Benar. Jadi kesalahannya di situ sebenarnya sih. Jadi penonton tuh hanya mempunyai sifat objektif, tetapi dia tidak memiliki sifat subjektif. Jadi maksudnya gini loh, maksudnya penonton objektif tuh seperti ini. Jadi dia tuh hanya menonton awalan saja ataupun sampai tengah, dia langsung berkomentar. Nah benar sih. Itu objektif. Kalau misalkan subjektif, itu udah pasti dia menonton sampai akhir. Ya intinya orang yang paham lah, dia melihat dari deskripsinya apa, terus dari bionya apa. Jadi dia tuh bisa menyimpulkan bahwa ini tuh oh ya udah gitu kan. Ini banyak hiburan juga kan gitu. Penonton dari kita juga kan yang menonton itu video hanya mungkin misalkan durasi video 10 menit. Mungkin nontonnya itu sampai setengah atau awan aja udah berkomentar gitu. Itu makanya nggak masuk akal gitu, nggak nyambung antar isi video sama komentar. Jadi sebenarnya sih gue nggak peduli juga gitu kalau misalkan kan banyak banget lah di komentar kita yang seperti itu. Tapi ya gue sih bodo amat juga gitu kan, karena gue tahu ini orang nggak nonton sampai akhir ataupun nonton sampai akhir, tetapi dia tidak memahami isi videonya tersebut. Kan ya gue juga pengen ketawa gitu. Gue misalkan buat video yang reaction apalah, nah dia berkomentar yang nggak nyambung. Oh iya, gue lucu juga gitu. Gue pernah nonton nih video lu yang apa sih reaction yang baru-baru kemarin. Nah kan lu di akhir video kan lu bilang sebenarnya sih bagusnya kalau di akhir video itu dikasih behind the skin. Nah itu menurut gue emang mungkin seharusnya seperti itu. Karena apa? Ini kan udah ranahnya bisa dikatakan entertain kan. Otomatis apa sih sama dengan tontonnya yang di televisi. Contohnya seperti ini, banyak juga kan yang berkomentar bahwa perbedaan TV dan YouTube tentang horor ya, horor. Perbedaannya itu ada gitu. Dari segi kebanyakan orang kan berpikirnya seperti ini kan. Yang di YouTube itu real. Yang di TV udah jelas hiburan. Nah, itu. Kalau menurut gue pribadi gini loh, apa bedanya sih? Coba menurut lu gimana deh? Gini, kalau menurut gua pribadi, nah, jadi si pembuat video itu seolah-olah itu ingin memberikan suatu hiburan. Nah, udah jelas kan dengan embel-embel hiburan, kenapa juga harus membuat video yang pembuktian? Kalau untuk hiburan ya menurut gua ya udah, cuman misalkan dia explore ketemu gitu bla 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 udah gitu. Nggak perlu pembuktian kayak gitu, udah jelas kan di bio atau di deskripsi juga udah jelas channel ini untuk hiburan dan tidak untuk diperdebatkan dengan embel-embel hiburan.
Jadi ya gimana ya? Jadi nah seolah-olah itu bukan hiburan kalau menurut gua. Jadi seolah-olah itu ingin disebut real. Ya jadi ingin kepandang lah gitulah. Intinya mah ingin disebut gua orang sakti. Gua orang yang bisa kayak gini kayak gitu. Tapi gini loh. Kan banyak orang yang waktu pertama kali kita reaction yang viral itu, yang sempat viral itu, kan banyak yang berkomentar, "Bang, apa bedanya sih sama yang di televisi? Dia juga bawa nama ini." Jadi ini loh, maksud gua tuh, kalau perbedaannya TV sama YouTube, itu tadi, kalau TV kan sudah jelas di akhir tayangan, ini hanyalah cerita fiktif belaka. Otomatis kan dalam tanda kutip kan itu settingan kan. Sudah jelas gitu. Sudah ada skripnya. Dan di YouTube sendiri apa bedanya sih? Sama, itu sebuah hiburan. Tetapi yang membedakannya adalah di akhir video tidak diberi penjelasan seperti itu. Makanya sih penonton itu salah memahami. Nah itu kebanyakan ya penonton, apalagi kan penonton dari kita nih yang menonton video jarang, gue yakin, apalagi nonton dari handphone, jarang buat baca dulu deskripsi. Ya itu sebagian orang sih yang emang malas, karena gini loh, di kita tuh mencari yang simpel. Nah itu gue pribadi juga memang jarang, misalkan gue nonton YouTube nih, gue juga jarang buat baca dulu deskripsinya apa, ya langsung aja nonton gitu. Tapi kan lu kan udah paham gitu kan, ini tuh apalah gitu, ini kan hiburan gitu, jadi nggak usah gua lihat deskripsi ataupun bio, tetapi kan setidaknya emang kontennya kan seperti itu semua. Jadi ya udah paham gitu, setidaknya seperti itu kan. Nah dan waktu apa ya banyak sih ya pembahasan soal komenan yang kemarin tuh. Terus gini loh, kenapa sih, oh ya ini soal komentar, menurut tuh apa sih kolom komentar tuh sebenarnya apa sih? Kalau menurut gue pribadi, yang namanya kolom komentar, misalkan gue buat video upload ke YouTube, nah kan ada kolom komentar udah jelas. Nah itu menurut gue hanya untuk masukan ke gue gitu, dengan misalkan, "Bang, videonya ini kurang ini, Bang, videonya gini. Menurut gue lebih ke situ sih. Tetapi banyak sekali orang yang memakai kolom komentar itu untuk menghujat seseorang. Iya. Nah, yang lebih parah. Ya itu kan kalau menghujat ya hak-hak mereka lah gitu. HP mereka, kuota mereka. Jadi bebas mau ngelakuin apa juga. Dengan tidak adanya tata krama gitu. Nah, attitude-nya kurang lah gitu. Gak punya otak mungkin ya. Nah itu. Karena gini loh. Kalau menurut gue pribadi ya, yang namanya kolom komentar itu, kita kan memberikan suatu kritikan. Itu kan sebenarnya kan kita berdiskusi dengan permasalahan yang sedang kita tonton gitu. Entah itu kontennya apalah gitu. Itu kan sebenarnya kolom komentar tuh dipakai untuk itu. Kenapa? Ini tuh dipakai untuk menghujat. Nah, kadang gini, yang namanya netizen selalu mencari kesalahan yang si pembuat video gitu. Ya contohnya waktu kita reaction kan, kita reaction kan penonton banyak yang bilang lu mencari kesalahan orang lain. Sebenarnya bukan itu, bro, bukan itu, bro. Di sini kita memberikan apa sih pemahaman kita tentang reaction video tersebut gitu, bukan gua mencari kesalahan orang itu, enggak. Yang jadi namanya wajar kan, sebenarnya kan kita juga kan kalau reaction kan bisa dibilang kan kita juga netizen. Kan yang namanya reaction kan mengomentari video gitu. Iya, jadi bukan untuk menjelekan, untuk menjatuhkan ataupun kita mencari panggung. Nah, itu enggak ya, panggung, bro. Kalau misalkan kita nyari panggung, ngapain channel-channel kecil? Udah jelas yang YouTuber horor, yang artis lah, tanggung lah. Kalau misalkan kita mau pansos gitu kan, ya udah sih tanggung aja ya artis sekalian kan. Iya. Itu kan lebih ngena banget gitu. Kalau misalkan ini ya mohon maaf nih gitu, bukan kita lu sok-sok ini. Dan terus soal hujatan ini nih menurut pandangan gue ya, kalau misalkan gue pribadi nih, kalau misalkan dihujat seseorang udah wajar lah. Iya. Gue mau udah apa sih, udah kebal lah ya atas hujatan ya, udah bosen lah. Tapi gue mikirnya gini loh, kalau misalkan orang lain yang dihujat itu bagaimana? Karena kan psikis orang itu kan beda-beda. Gue misalkan bisa nerima hujatan orang lain, tetapi misalkan lu nggak bisa terima hujatan orang lain, itu kan terkena psikis banget. Mentalnya kena gitu. Nah, makanya jadi para netizen tuh tidak memikirkan hal panjang ke depan gitu. Jadi tidak memikirkan
hal ke situ gitu. Jadi ya udahlah, kalau misalkan gue pingin hujat ya udah lah gitu, gue tinggalin aja kalau misalkan yang penting gue udah ngehujat seseorang. Nah itu makanya gue tuh aneh kok kayak gini gitu. Dan yang rata-rata yang banyak ngehujat kayak hujat pedes banget, mereka yang pakai akun fake. Nah, gobloknya itu kebanyakan itu. Kenapa? Jadi berasa nggak gentle kalau laki-laki gitu. Nah, kalau cowok, kalau cewek ya gimana ya? Jadi pengen ngehujat tapi pakai akun fake, ngapain gitu. Dan di sini pun kita tidak ini ya, kalau misalkan soal reaction kita tidak membenarkan bahwa konten kita itu paling benar, enggak sama sekali. Iya, jadi memang masih banyak kesalahan juga gitu. Memang salah kita mengomentari apa sih konten seseorang tanpa izin mereka gitu. Nah, tapi kan di sisi lain lu kan pernah DM juga kan, kayak yang kemarin kan di cuplikannya kan lu nge-DM dia dan dia ngebolehin. Nah itu kan menurut gue ya udah gitu kan, dia ngizinin juga gitu. Jadi kalau misalkan lu mau berkata apa-apa ya wajar gitu, tetapi di sisi lain lu apa sih marahnya gila nih. Gua kesel marah ke netizen lu. Udah jelas-jelas gitu. Itu ada di depan mata masih aja pura-pura nggak kelihatan gitu. Itu udah jelas banget gitu ya kan, itu kan ya hiburan apa ya. Tapi nggak perlu pembuktian juga untuk meyakinkan para penonton yang udah jadi fans fanatiknya dia gitu. Nah itu jadi ya bisa dikatakan hiburan tuh malah jadi disalahgunakan. Nah, gitu ya mungkin ya, memanfaatkan. Nah gitu, jadi kuntilanak pocong udah nggak ada harga dirinya. Banyak banget juga kan yang paku kuntilanak berubah jadi wanita cantik, yang kayak gitu. Kalau logikanya sulit masuk gitu. Bukan sulit masuk lagi, emang nggak masuk. Emang nggak ada dari sananya. Sulit banget untuk dipahami gitu, karena kan yang namanya tadi apa paku itu kan cuma ada di film-film horor dulu. Oh ya gini nih, kalau misalkan soal ini tuh real bang, dia bisa ngilang dalam waktu tertentu gitu. Contohnya gini nih, kalau misalkan teman-teman yang apa sih kelahiran tahun 90-an dan nonton sinetron tahun 2000-an, gue pernah ada salah satu apa sih sinetron, lu tahu nggak tuh Yul dan Mbak Yul? Oh tahu, gue udah pasti tahu kan. Anak 2000-an udah pasti tahu, gue yakin. Dan di dalam satu scene itu gue melihat tuyulnya tuh siapa ya namanya tuh, Oni kan nggak salah. Oni kan ya. Nah dia tuh dalam frame-nya, di editingnya, jadi kan dia tuh kalau misalkan buka semua baju, kolor doang kan tuyul gitu kan. Iya. Nah, dia tuh baru ngilang. Jadi kalau misalkan pakai baju kayak gini biasa, dia wujud biasa gitu, wujud manusia. Dan di satu frame itu gue lihat dia buka baju, pas buka baju setengahnya tuh hilang, jadi cuma ada ininya doang. Nah jadi teman-teman masih percaya bahwa itu real. Iya, karena teknologi sekarang kan udah canggih. Apalagi sekarang, dulu aja bisa tahun 2000-an. Nah, itu tahun 2000-an aja udah bisa. Iya. Apalagi sekarang itu yang aja ngilangnya setengah badan loh, nggak full, setengah badan. Kalau misalkan teman-teman ya bilangnya itu bisa ngilang. Kalau teman-teman pengen tahu, di situ juga ada ngilang. Gue nggak ngada-ngada. Itu sinetronnya emang ada kan? Iya. Emang jelas gitu. Kalau teman-teman tahu, pernah nonton tahun 2000-an, udah pasti yakin tahu gue. Dan kalau misalkan untuk tontonan seperti itu tuh, hiburan-hiburan horor yang seperti itu, ini sih yang paling gue takutin, doktrinnya sih. Rata-rata yang udah jadi fans fanatiknya udah memang ke doktrin gitu. Itu sih yang paling gue takutin gitu. Kalau misalkan doktrin untuk diri pribadi sih nggak jadi masalah. Yang gue takutin itu di saat lu udah terdoktrin dan lu mendoktrinkan kembali kepada orang lain gitu. Nah itu jadi makanya gue tuh takut generasi di bawah gue tuh wawasannya malah jadi sedangkal itu gitu. Jadi gue juga percaya adanya makhluk yang seperti itu, tapi tidak segampang itu juga gitu untuk diwujudkan. Gini nih, kalau diambil dari posisi positifnya, segi positifnya udah jelas. Menurut gua pribadi nggak ada segi positifnya. Gini nih, oke lah si pembuat video membuat video yang
ada penampakannya nih. Sebut aja hantunya hantu settingan gitu. Nah, terus banyak kan yang berkomentar. Nah, ambil positifnya aja agar kita berani dengan makhluk-makhluk halus. Misalkan kalau kita ketemu gini nih, yang gue khawatirin dalam video sebut aja ada sosok pocong. Nah, misalkan gue orang awam ngelihat pocong yang asli, bener-bener wujud asli sama yang di video udah jelas beda banget. Apakah itu positif membuat kita berani? Enggak, gue jamin. Karena gini sih yang pernah gue alamin. Kalau misalkan mental kita lemah, iman kita lemah, lihat yang kayak gitu udah pasti kabur. Malah bisa mencelakakan diri sendiri kan, itu kan? Benar. Itu sih sebenarnya sih. Misalkan lu eksplor nih ke rumah kosong, nah terus mendengar cerita orang lain bahwa rumah kosong itu misalkan angker, ada pocongnya, udah jelas lu berangkat di rumah juga yang di otak udah pocong, pasti yang ditemui ya pocong. Pocong kayak gitu. Itu kan bagaimana apa sih mindset kita juga gitu. Kalau kita berpikiran, wah gue bakalan ketemu tuyul misalkan, ya udah, jadi si jin itu akan menggambarkan sosok tuyul seperti itu. Nah itu, jadi yang namanya makhluk halus itu bentuk aslinya kita tidak ada yang tahu. Cuman yang kita ketahui di Indonesia ya pocong seperti itu. Nah, gitu. Nah makanya gue sedih si pembuat video horor yang membuat video itu yang, nah ini sosok misalkan kuntilanak asli, gue pengen ketawa liatnya juga. Tapi kalau ini nih, kalau gue ambil nih, mungkin ini hanyalah ilustrasi untuk menggambarkan sosoknya itu seperti ini gitu. Bisa jadi. Mungkin aja bisa gitu kan. Nah, tapi ya gitu, itu tadi sih. Kalau misalkan emang ini hanyalah ilustrasi ataupun untuk menggambarkan sosoknya itu seperti ini, ya kenapa gitu di akhir video tidak menjelaskan bahwa ini tuh fiktif gitu. Nah itu ini hanya buatan gitu. Apakah mereka tidak berani mengklaim itu kan masih kita pertanyakan juga. Tetapi kan kita juga tidak jangan menjudge mengapa gitu, mengapa dia tidak mengklaim di akhir videonya gitu. Gue yakin kalau mengklaim di akhir video gitu udah gak akan laku lagi channelnya. Ya itu mungkin faktor juga sih ujung-ujungnya. Iya, faktor utamanya mungkin ya, faktor utamanya. Tapi kan kita juga kan tidak tahu alasan-alasannya gitu. Makanya kan dari pemikiran kita tuh, wah nggak benar nih. Jadi kan gue tuh nggak tidak mau menjudge sejauh itu gitu. Mungkin mereka tidak mau mengklaim itu karena ada suatu alasan gitu. Makanya kalau misalkan ya mungkin para YouTuber horor, kalau bisa sih, ini saran diri gue mungkin ya, YouTuber horor yang kata lain yang gitulah gitu, kalian ngerti ya, sebisa mungkin ya di akhir video lah dikasih lah gitu. Iya. Kalau misalkan emang itu acaranya untuk menghibur, untuk entertain, untuk reality show, kadang deskripsi tidak bisa mencerminkan tidak bisa menjamin. Iya, tidak bisa menjamin bahwa itu memang benar-benar real gitu. Karena kan gini, si penonton kan kebanyakannya hanya menonton saja. Jadi tidak melihat secara detail, tidak membaca di deskripsinya. Kebanyakan kan penonton tuh ya udah sih gue nonton aja gitu. Nah kayak gitu rata-rata. Jadi ya untuk hiburan sih, hiburan yang ya kalau untuk yang paham sih ya udahlah gitu, itu hiburan ya udah hiburan gitu, gue nikmati gitu. Karena gini ya, selama gue belajar, jadi tipe penonton tuh ada dua faktor nih. Kayak gimana? Yang pernah gue pelajarin. Jadi ada dua tipe nih. Penonton yang hanya menjadi penonton, terus yang keduanya tuh penikmat. Jadi yang pertama si penonton yang hanya penonton, yang kedua yang penikmat. Jadi si penonton itu dalam artian faktor yang si penonton itu, jadi mereka tuh hanya menonton aja gitu, jadi tidak memahami. Yang namanya penikmat secara tidak langsung kita harus bisa memahami suatu isi video itu supaya kita tidak salah untuk memahaminya gitu kan. Itu jadi yang gue pelajarin dua faktor itu sih sebenarnya kalau menurut pendapat gue ya.
tipenya ya dua itulah gitu. Dan Si penonton dan penikmat beda banget, jauh banget itu. untungnya juga gue jarang nonton YouTube juga sih, karena memang udah malas gitu. Banyak drama yang terjadi, Kebanyakan drama, jadi menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan pribadi gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga sih, nah, itu kan bebas lah gitu. toh dia yang melakukan juga gitu. Terus yang gue paling, oh ya gini nih, kalau misalkan para netizen yang mempunyai apa ya, mungkin pernah belajar ilmu filsafat, lu tahu kan filsafat itu apa? Ngeri ya. Pasti udah tahu lah filsafat itu apa. Jadi gini teman-teman, filsafat tuh yang pernah gue pelajarin itu ilmu kehidupan. Itu penting banget kalau menurut gue pribadi ya, penting banget kita mempelajari ilmu filsafat. Gue belajar itu ya kurang lebih waktu itu gue setengah tahun ya belajar filsafat itu. Tetapi benar-benar apa sih, pola pikir gue tuh langsung kebuka gitu. Karena sejatinya gini, dosen gue pernah berbicara, filsafat itu, orang-orang filsafat, dia kalau misalkan mempunyai masalah, suatu permasalahan, dia tuh harus menggali sampai akar-akarnya. Gila nggak tuh? Jadi kalau misalkan dia belum bisa menemukan kesimpulan yang tepat, dia tuh akan terus digali. Gue pernah mengalami itu waktu ya di organisasi sih. Jadi selama semalam itu kita membahas satu permasalahan sampai nggak beres, 3 hari kemudian baru beres. Ngeri nggak tuh? Itu satu permasalahan. Bayangkan kalau misalkan 10, 20, mau berapa bulan beresnya? Nah, itulah perbedaan apa sih orang-orang yang mempelajari ilmu filsafat. Gue emang anjir nih orang-orang, kata gue ngeri banget gitu. Dia mempunyai pola pikir yang emang bermain logika, ideologinya tuh emang ngeri banget gitu. Gue sampai gue nggak nyampe gitu, gue nggak nyampe. memang ribet sih filsafat, kadang mengartikan satu kalimat, kalau kitanya nggak nyampe udah keburu pusing duluan. Iya makanya, karena gue udah ngalamin sendiri, gue ditanya ini sampai bingung. Gue pernah sekali gue ditanya sama teman gue, Rip, lu gini, gue bingung harus jawab gimana anjir, karena logika gue nggak nyampe ya. Nah itu ya hanya untuk orang-orang khusus lah. Gue juga sama, belum nyampe logikanya. Kayak gue pernah baca buku yang dunia Sophie yang 800 halaman. Iya, yang tebel. Itu gue baru baca mungkin 30 halaman udah puyeng. Lu masih mending dong 30 halaman, gue 16 halaman. Jadi, gue baca. Gini nih, gue baca bingung sambil mikir ini. Iya, makanya. Jadi per kalimat tuh lah. Jadi gue baca tuh sambil mikir gitu. Pusing, takut gue stres, udah gue nggak baca lagi. Ya kan itu kan di dalam ceritanya tuh. Jadi si anak kecil tuh dia mempunyai apa ya? Mungkin kehidupan sendiri. Dia kan di pohon kan. Nah, dia mempunyai sih ini di pohon itu kan. Nah, anjir apaan sih ini? Jadi punya dunianya sendiri gitu. Iya, jadi punya dunianya sendiri. Gue baru baca segitu, anjing bingung. Gue ngenerusin lah. Nah pusing. Jadi nggak nyampe, logika gue tuh belum nyampe. Itu baru kata temen gue, itu baru bacaan filsafat yang ringan gitu. Yang ringan udah segitu puyengnya, apalagi yang udah berat. Nah, stres gue bacanya nanti. Nah itulah apa sih pentingnya kita belajar, apalagi soal wawasan gitu. Nah, jadi jangan ketinggalan. Memang penting banget gitu. Penting banget. Yang namanya belajar. Apalagi kita beranjak dewasa, tua, masa pola pikir kita masih ya segitu-gitu aja gitu ya. Itu sih kalau soal pola pikir itu ya tergantung kitanya gitu. Kitanya mau berpikir, ya otomatis pola pikir kita juga kan akan berubah. Nah, namanya juga kan pola pikir, umur tidak menentukan pola pikir seseorang. Iya.